Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Ramadhani ingin menjelaskan tentang naratif reporting tentang survei yang telah kami lakukan kepada responden yaitu mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kampus 2 Bekasi. Ya, di sini kami kelompok dua. Kelompok kami itu ada Aditya Maulana Suhatman, yang kedua ada Firman Aldiansyah, yang ketiga ada Hercules Akbar Fahreza, yang keempat ada Kevin Jone Risandi, yang kelima ada Muhammad Akbar Al-Wafi, keenam ada Rahmat Septian, dan ketujuh ada saya sendiri Rifki Ramadhani. Ya, sebelumnya karena terkendala jarak dan waktu, jadi kita tidak bisa menjelaskan naratif reporting ini dengan semua teman-teman saya. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Ya, jadi di sini kami membuat survei tentang toleransi umat beragama dalam ruang lingkup Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini kenapa kami ngebuat survei ini? Latar belakangnya adalah kami melakukan survei ini agar mahasiswa atau mahasiswi mengetahui bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting dan dibutuhkan saat ini. Karena bila kita melihat fenomena belakangan ini, banyak sekali fenomena kurangnya toleransi antar umat beragama yang mulai memasuki kehidupan sosial, budaya, dan politik kita. Survei ini merupakan sebuah acuan seberapa tolerirkah mahasiswa atau mahasiswi dengan perbedaan agama. Ya, khususnya bila dalam survei ini dalam ruang lingkup universitas kita tercinta yaitu Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Ya, pada awalnya kenapa saya buat survei ini adalah dari keresahan saya sendiri sebenarnya. Saya baca sebuah tweet di Twitter waktu itu. Tweet itu tentang menceritakan sebuah universitas ada yang tidak tolerir akan agama lain. Jadi banyaknya kayak seperti pemaksaan padahal orang B tidak beragama A dan orang A memaksakan, begitulah. Ya, saya tidak ingin menyebutkannya di sini. Ya, lanjut saja. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa dari survei ini menghasilkan 54 responden yang sangat berupa-rupa. Di sini kami akan menampilkan datanya kepada kalian semua. Ya, percaya akan agama. Jadi sesuai survei yang kita lakukan mengenai percaya akan agama, didapatkan data berupa umur responden yang mengisi tentang pertanyaan ini adalah sebanyak 54 orang. Ya, jadi yang data kita dapatkan adalah pada umur 18 tahun yang percaya akan agama sebanyak 15 responden. Lalu yang kedua, umur 19 tahun yang percaya akan agama sebanyak 26 responden, dan satu responden yang tidak menjawab percaya akan agama. Lalu pada umur 20 tahun yang percaya akan agama sebanyak 90 responden. Umur 21 tahun yang percaya akan agama sebanyak 3 responden atau 3 orang. Ya, dapat disimpulkan dari data ini adalah bahwa umur yang paling banyak menjawab pertanyaan mengenai percaya akan agama adalah umur 19 dengan 26 responden. Sedangkan umur yang paling sedikit menjawab adalah umur 21 tahun dengan 3 responden. Mengapa bisa demikian? Mungkin dari orang-orang responden ini kebanyakan berumur 19 tahun daripada 21 tahun. Karena waktu itu saya menyebar kuesioner ini dari kelas-kelas saya, kelas-kelas yang saya ikuti waktu itu. Saya menyebarkan linknya. Yang mungkin kisaran umur-umur yang ada di kelas saya itu 19 tahun. Dan ya alhamdulillahnya hampir semuanya percaya akan agama dalam hal ini. Hanya satu orang saja yang tidak percaya. Ya, selanjutnya. Percaya akan agama dalam ruang lingkup heterogen. Sesuai data yang mengenai percaya akan agama dalam lingkungan heterogen, didapatkan data berupa responden yang mengisi tentang pertanyaan tersebut.
jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 54 orang. Maka didapatkan sebuah data berupa 51 orang di dalam lingkup heterogen yang percaya akan agama, 1 orang di dalam lingkup heterogen yang tidak percaya akan agama, 2 orang yang tidak di dalam lingkungan heterogen percaya akan agama. Ya mungkin karena kita hidup di negara Indonesia yang dimana negara ini berisikan banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan agama. Indonesia ini kan sangat multikultural dan plural ya. Selanjutnya, tingkat toleransi lingkungan. Sesuai dengan data yang mengenai tingkatan dalam toleransi beragama, didapatkan data berupa beberapa frekuensi yang mengisi tentang pertanyaan tersebut. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 54 orang. Maka didapatkan sebuah data berupa skala, yaitu yang pertama adalah yang tidak sebelumnya saya akan menjelaskan tentang yang tidak mengisi. Terdapat 2 responden perempuan. Kenapa di sini ada responden tidak mengisi? Karena pada surveinya itu dalam misalnya kita sedang mengikuti survei, pasti ada sebuah jawaban iya atau tidak. Misalnya kita tidak mengisi tidak, maka kita langsung selesai. Nah, 2 orang perempuan ini adalah responden yang seperti itu. Lalu skala 2 terdapat responden laki-laki yang mengisi sebanyak 2 responden dan perempuan sebanyak 1 responden. Ya, skala 2 ini adalah skala yang kita dapatkan dari frekuensi ini. Jadi di sini itu frekuensinya dari 1 sampai 5. 1 itu intolerir, lingkungan mereka berarti kurangnya toleransi antar umat beragama, dan yang kelima itu tolerir, yaitu lingkungan mereka sangat bertoleransi akan perbedaan. Ya, selanjutnya skala 3 terdapat responden laki-laki yang mengisi sebanyak 3 responden dan perempuan sebanyak 7. Nah, pada skala 4 terdapat responden laki-laki sebanyak 6 responden dan perempuan sebanyak 14 responden. Lalu yang terakhir, pada lingkungan yang paling tolerir akan perbedaan, ada 13 responden laki-laki yang menjawab bahwa lingkungannya sangat tolerir, dan ada 6 perempuan yang menjawab bahwa lingkungannya sangat tolerir. Dapat disimpulkan pada bagian ini bahwa rata-rata hampir dari responden yang menjawab pada survei ini bertempat tinggal pada lingkungan yang tolerir akan perbedaan. Ya, selanjutnya, sikap bila melihat tindak toleransi. Jadi di sini ada beberapa sikap yang dapat kami simpulkan, yaitu ada diam, geram, lalu ada yang ingin melapor ke jalur hukum, ada yang menegur, dan ada yang sedih atau menyesalkan akan sikap intoleransi terhadap perbedaan. Ya, jadi pada bagian ini ada jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 54 orang. Maka dapat disimpulkan datanya seperti ini. Ada 7 orang responden laki-laki dan 5 orang responden perempuan yang hanya diam saja bila melihat tindakan intoleransi. Lalu ada 7 responden laki-laki dan 3 responden perempuan yang geram atau ingin melawan bila melihat tindakan intoleransi. Lalu ada 1 responden laki-laki dan 1 responden perempuan yang ingin melapor ke jalur hukum bila melihat tindak intoleransi. Lalu di sini ada 9 responden laki-laki dan 17 responden perempuan yang ingin menegur bila melihat tindak intoleransi. Dan yang terakhir adalah 2 perempuan dan 2 responden laki-laki yang menyayangi atau sedih bila melihat tindak intoleransi.
Jadi bila kita melihat pada data ini, kita dapat menyimpulkan ya, rata-rata mereka pasti ingin menegur bila melihat tindak intoleransi, yaitu mungkin adalah sebuah aksi tingkatan yang paling rendah bila kita melihat tindakan tersebut. Ya, mungkin segitu aja pada bagian ini. Lalu yang selanjutnya adalah sikap terhadap orang yang berbeda kepercayaan. Jadi pada data ini berisikan mengenai sikap terhadap orang yang berbeda kepercayaan. Lalu didapatkan data berupa responden yang mengisi tentang pertanyaan tersebut. Dalam data ini ada 54 responden, maka didapatkan data yaitu 11 responden pada umur 18 tahun memilih sikap menghargai dan menghormati, sedangkan 3 responden lainnya memilih sikap biasa saja. 6 responden pada umur 19 tahun memilih sikap menghargai dan menghormati, sedangkan 10 responden memilih sikap biasa saja. Lalu ada 5 responden pada umur 20 tahun memilih sikap menghargai dan menghormati, sedangkan 4 responden memilih sikap biasa saja. Lalu 3 responden pada umur 21 tahun memilih sikap menghargai dan menghormati saja. Ya, jadi di sini sebenarnya pertanyaan ini pada surveinya, pertanyaan ini adalah pertanyaan berupa alasan. Jadi para responden dapat menuliskan alasan masing-masing. Ya, nah, tapi karena dari banyaknya dan berbedanya perkataan yang mereka tulis, jadi saya mengelompokkan jawaban-jawaban mereka menjadi 2 bagian, yaitu menghargai dan menghormati, atau ada juga sikap biasa saja. Bila kita lihat pada umur 21 tahun hanya ada 3 responden. Misalnya kita pikirkan, mungkin saja kenapa mereka menghargai dan menghormati, mungkin karena perjalanan hidup mereka yang lebih lama dan lebih melihat bagaimana perbedaan di dunia ini. Ya, sekian dari kelompok 2 akan reporting kami tentang survei yang kami lakukan tentang toleransi antara umat beragama. Saya Rifki Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.